Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi, izinkan saya mengucapkan salam sebelum memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanabel Aidin dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Budaya Melayu yang diampu oleh Bapak Dr. M. Rizal MSI MH mengenai tanah adat dan tanah ulayat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanah adat yang dimana tanah adalah suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Tanah adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman, dan juga menjadi tempat dikuburnya orang pada waktu meninggal dunia. Nah, artinya tanah adalah hal yang sangat diperlukan manusia. Dalam kamus hukum disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi yang di atas sekali. Pengertian ini diatur dalam pasal 4 UU PA dinyatakan, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam permukaan bumi yang disebut tanah. Nah, yang dapat diberikan kepada orang-orang maupun khalayak baik secara sendiri maupun secara bersama-sama, serta badan-badan hukum dan juga badan-badan yang ada di sekitarnya. Tanah adat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Nah, apabila dipandang dari sudut bentuk masyarakat hukum adat, maka lingkungan tanah mungkin dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau beberapa masyarakat. Nah, oleh karena itu, biasanya lingkungan tanah adat dibedakan sebagai dua. Yang pertama, lingkungan tanah sendiri, dan yang kedua, lingkungan tanah bersama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA mengakui adanya hak ulayat. Nah, pengakuan itu disertai dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UU PA, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan yang sebenarnya masih ada. Misalnya, dibuktikan dengan adanya dukungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau pimpinan adat tertinggi di suatu wilayah daerah. Suatu wilayah daerah, baik pusat maupun pemerintahan adat. Nah, masyarakat hukum adat yang memerangkan bahwa untuk menentukan masih adanya tanah ulayat itu terdapat 3 unsur yang meliputi. Yang pertama, unsur masyarakat adat, yaitu apabila terdapat sekelompok orang yang masih terasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dari suatu persekutuan hukum tertentu yang diyakini merupakan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, unsur wilayah, yaitu
terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan tempat pengambilan keperluan sehari-hari. Nah, yang ketiga, hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terhadap tatanan hukum adat yang berlaku ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut. Adapun pedoman 10 kebijakan dasar pertahanan nasional. 3 diantaranya yaitu: yang pertama, hukum tanah nasional digali hukum adat dari khasanah kekayaan. Yang kedua, kesempatan dan aksesibilitas yang sama bagi setiap warga negara. Yang ketiga, usaha di bidang agraria yang anti monopoli swasta dan keberpihakan kepada ekonomi lemah. Nah, melalui berbagai kewenangan pemerintahan ini di bidang pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi, secara tegas dijelaskan bahwa sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten ataupun kota, yang meliputi: yang pertama, pemberian izin lokasi; yang kedua, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; yang ketiga, penyelesaian sengketa tanah garapan; yang keempat, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; yang kelima, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; yang keenam, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; yang ketujuh, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; yang kedelapan, pemberian izin membuka tanah; yang kesembilan, perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten ataupun kota. Berkenan dengan pelaksanaan 9 kewenangan tersebut dan sesuai konteks otonomi daerah, maka sudah sewajarnya, bahkan sudah sangat-sangat mendesak sebuah peraturan daerah tentang pengakuan terhadap tanah ulayat sebagai wujud terhadap pengakuan dan perlindungan akan hak-hak masyarakat hukum adat sesuai konteks otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu terbentuknya sebuah perda dalam skala pemerintahan kabupaten ataupun kota. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.